Bertemu lagi dengan Bu Niswa dalam pelajaran bahasa Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, and share jika video ini bermanfaat. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah suatu teks yang menggambarkan objek secara jelas dan terperinci. Objek yang digambarkan yang pertama bisa berupa orang. Misalnya menggambarkan seorang ayah, ibu, kakak, adik, atau mungkin artis idola kalian. Dan yang kedua, menggambarkan benda. Benda yang digambarkan bisa berupa laptop, handphone, tas, sepeda, mobil, atau mungkin mainan kalian. Dan yang ketiga, menggambarkan tempat. Di sini yang digambarkan tempat bisa berupa sekolah kalian, atau mungkin tempat ibadah. Bisa juga tempat wisata, misalnya pantai, gunung, atau mungkin taman hiburan rakyat. Tujuan dari teks deskripsi adalah untuk menggambarkan atau melukiskan suatu objek secara rinci dan sekonkret mungkin agar pembaca bisa seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan oleh penulis. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama adalah menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek semakin jelas. Ketiga, membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan langsung apa yang dialami penulis. Dan yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara rinci. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis teks deskripsi. Berdasarkan jenisnya, teks deskripsi dibagi menjadi 3. Yang pertama, teks paragraf deskripsi subjektif. Yang kedua, teks paragraf deskripsi spasial. Dan yang ketiga, teks paragraf deskripsi objektif. Nah, selanjutnya mari kita bahas satu persatu. Teks paragraf deskripsi subjektif adalah suatu paragraf deskripsi yang penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis. Contohnya, gadis pemalu. Gadis kecil bernama Sasa, dia duduk di sekolah MTS kelas 7. Sasa berparas cantik, bermata bulat, berkulit sawo matang, dan tingginya 140 cm. Gaya bicara gadis ini lembut. Raut mukanya akan merah dan tertunduk saat disapa oleh tetangganya. Gadis ini tak banyak bicara. Ketika berjalan, Sasa menundukkan pandangannya dan jarang bermain dengan teman-teman di lingkungan rumahnya. Sasa memanglah gadis yang pemalu. Teks paragraf spasial. Dalam teks ini, objek yang digambarkan hanya berupa tempat, benda, ruang, dan sebagainya. Contoh, ruang kelas 7G. Ruang kelas 7G terletak di lantai 1. Ruang kelas 7G berhadapan dengan ruang kepala madrasah. Ketika memasuki ruang kelas 7G, kita akan melihat kursi-kursi dan meja-meja yang berjajar rapi. Di sudut depan terdapat meja guru. Meja tersebut menggunakan taplak dengan motif batik berwarna hijau. Di atas meja terdapat vas bunga yang berisi bunga segar. Teks paragraf objektif. Teks ini, objek yang digambarkan apa adanya menurut keadaan objek yang sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis. Contoh, Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan salah satu candi tertua di Indonesia yang berada di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi Borobudur merupakan situs purbakala Indonesia dari peninggalan kerajaan Buddha. Candi ini dibangun sekitar tahun 800 Masehi. Candi yang berbentuk stupa ini terdiri atas
6 teras berbentuk bujur sangkar dengan 3 pelataran yang melingkar di bagian atasnya. Selanjutnya kita akan membahas struktur teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki 3 unsur penting sebagai struktur pembangun teks. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi merupakan bagian yang menjelaskan definisi atau identitas objek. Yang kedua ada deskripsi. Deskripsi merupakan bagian yang menjelaskan secara terperinci suatu objek. Dan yang ketiga ada penutup. Penutup berisi tentang kesan umum atau pendapat si penulis. Perhatikan contoh berikut. Teks deskripsi yang berjudul Rumah Tongkonan ini memiliki struktur yang lengkap. Pada paragraf 1 merupakan identifikasi. Paragraf ini menjelaskan tentang nama, objek, dan gambaran secara umum mengenai rumah tongkonan. Kemudian paragraf kedua merupakan deskripsi, karena pada paragraf ini memerinci bagian kayu, ukiran rumah, dan hiasan atap rumah tongkonan. Dan yang terakhir, paragraf ketiga, yang merupakan penutup, berisi kesan umum si penulis mengenai rumah tongkonan. Demikian yang bisa Bu Niswa sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Niswa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.